Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini saya ingin membawakan materi tentang controller. Controller yang mungkin kita bahas kali ini adalah controller yang sistemnya open source, yaitu Arduino. Fokus aplikasinya nanti kita menggunakan Arduino Uno. Oke, kita akan langsung saja. Apa itu sistem yang akan kita gunakan? Seperti ini, bahwa kita menggunakan controller atau microcontroller namanya Arduino, di mana Arduino itu adalah merupakan platform hardware maupun software yang sudah disediakan dari satu komunitas yang tidak profit oriented. Nah, ini adalah salah satu jenis controllernya, tipenya adalah Uno. Ada beberapa macam, Anda bisa search atau browsing via internet mengenai hal tersebut, dan ada berbagai macam board atau controller yang Anda bisa temukan. Saya akan bahas yang versi Uno. Nah, ini adalah part komponennya. Bisa kita lihat bahwa dia menggunakan microcontroller atau microprosesornya menggunakan Atmega 328. Tegangan input yang bisa dihubungkan agar controller ini berfungsi adalah sekitar 7-12 maksimal. Lalu kemudian bisa beroperasi atau di dalamnya menggunakan tegangan operasi 5 volt paling tinggi. Kecepatan CPU-nya adalah sekitar 16 MHz, memiliki 6 input-output analog, 6 analog input, lalu kemudian outputnya tidak ada yang analog, lalu kemudian digital input-outputnya itu ada 14 dan memiliki pin PWM sebanyak 6. Nah, menggunakan RAM 2 KB dan sistemnya adalah menggunakan flash memory. Kita menggunakan koneksi USB atau Universal Serial Bus. Nah, selanjutnya ada beberapa pin di dalamnya. Mungkin Anda bisa melihat di sini bahwa di sebelah kanan ini ada kaki digital dari 0 sampai 13, artinya ada 14. Input ataupun output kita bisa setting dengan syarat sistemnya digital, 0 atau 5 volt. Sementara yang sebelah kiri ini adalah A0 sampai A5, berarti ada 6 analog input. Nah, lalu di sini Anda bisa mendapatkan power supply sebesar 5 volt atau 3,3 volt. Oke. Untuk melakukan pemrograman, jadi ibaratnya board ini itu tidak bisa digunakan seandainya kita tidak isi perintah dari suatu program. Kita bisa menggunakan software yang kita sebut dengan IDE, Integrated Development Environment, yang Anda bisa download di webpage atau laman dari milik Arduino. Anda bisa lihat, pergi atau datang saja ke www.arduino.cc dan itu free. Nah, nanti akan muncul bahwa Anda masuk ke page-nya dan Anda bisa download software-nya. Nah, kalau Anda sudah melihat dan memiliki software tersebut, Anda bisa install dan bentuknya adalah seperti ini. Pada saat Anda melakukan eksekusi, dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Nah, ini seandainya saya mulai dari blank page, dia akan muncul seperti ini. Nah, ada file, new, open, recent, dan sebagainya, edit, dan sebagainya. Pada saat kita membuka pertama kali file, maka otomatis dia sudah memberikan template void setup dan void loop. Ini adalah standar dari Arduino program, di mana ada 2 segmen, yaitu segmen setup dan segmen loop. Loop itu artinya berputar atau berulang.
Sementara setup adalah di mana Anda mendeklarasikan ingin difungsikan sebagai apa controller Anda. Nah, saya akan lanjut lagi. Kalau Anda juga memiliki boardnya seperti yang ini, maka Anda tinggal mencolok saja ke komputer. Jadi tinggal colok saja ke komputer seperti ini dengan konektor USB. Lalu kemudian Anda tinggal menginstal driver. Kalau Anda membeli yang seperti ini, misalkan saya punya yang mungkin ada tulisannya Made in Italy. Nah, biasanya otomatis mendeteksi drivernya. Kalau tidak, Anda harus mengambil drivernya atau mendownload drivernya untuk bisa dikenali. Nah, untuk pemrograman controller ini, Anda jangan berkecil hati bahwa ini harus dilakukan sendiri, tapi Anda bisa browsing via internet. Misalkan Anda ketik program Arduino, lalu kemudian sebutkan saja misalkan menggunakan LED. Maka akan muncul link-link yang bisa kita klik yang memberikan informasi, baik itu contoh maupun file yang bisa kita download. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Misalkan sensor ultrasonik, maka Anda sudah ada panduannya, tinggal diklik saja dan Anda akan diarahkan untuk menuju laman yang mungkin bisa memberikan informasi terkait hal tersebut, baik itu video maupun teori sekaligus program seperti ini, sehingga Anda tidak harus membuatnya dari awal atau dari nol. Nah, untuk pemrograman controller sendiri biasanya menggunakan bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C memang perlu dipelajari, tapi bukan berarti hal yang susah. Artinya, Anda sebagai pemula tidak harus memulainya dari benar-benar nol. Anda bisa mengambil contoh, lalu bisa mengkombinasikan, dan lama-kelamaan pada saat Anda sudah terbiasa untuk menggunakan program ini, Anda akan secara otomatis akan terbentuk sense untuk bisa memprogramnya. Jadi, misalkan apa tipe data? Apakah tipe data menggunakan integer atau int, float atau mengambang, double, boolean, dan sebagainya, Anda bisa semuanya mencari via internet. Sehingga kalau misalkan Anda ingin memprogram, saya sarankan adalah terkoneksi dengan internet. Karena itu akan memudahkan Anda tanpa harus menghafal dari code-nya. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk menghafal, tapi lebih fokus kepada bagaimana Anda harus membuat logika, kronologi berpikir, bagaimana program tersebut akan berfungsi atau berjalan. Nah, ini saya tunjukkan dalam pemrograman menggunakan IDE Arduino. Contoh ini adalah pemrograman menyalakan lampu LED. Lampu LED saya bisa ambil contoh di sini menggunakan blink LED. Di sini ada tulisan, beberapa tulisan. Anda bisa lihat tulisan ini dibagi menjadi beberapa hal. Satu, kalau tulisannya diawali dengan tanda garis miring, maka dia adalah komen atau komentar saja. Jadi di sini ada garis miring bintang, itu berarti apapun yang ditulis setelah tanda atau simbol tersebut sampai dengan tanda bintang garis miring itu tidak akan dieksekusi oleh controller. Atau Anda juga bisa membuat garis miring 2 kali, itu artinya sepanjang baris tersebut tidak akan dieksekusi. Hanya satu baris. Nah, kalau misalkan Anda ingin menulis baris kedua juga tidak ingin dieksekusi, tinggal baris berikutnya adalah Anda gunakan double garis miring.
Tapi kalau Anda ingin membuat suatu tulisan yang panjang, maka sebaiknya Anda menggunakan garis miring bintang. Karena apapun yang ditulis di antara atau yang diapit antara bintang dan garis miring tersebut adalah tidak dianggap perintah atau hanya komentar saja atau label. Nah, selanjutnya yang dieksekusi adalah yang di sini, yang tidak tertulis garis miring. Contoh di sini adalah void setup. Void setup di sini kita set misalkan pin mode. Pin mode adalah suatu perintah di mana mode pin itu adalah kaki yang ada di Arduino yang tadi saya sudah jelaskan bahwa akan ada kaki sebanyak 0 sampai 13 untuk digital, 0 sampai 5 yang analog. Nah, itu yang kita ingin gunakan, terutama yang digital, apakah kita set sebagai input atau output. Contoh di sini kita ingin menggunakan contoh LED. LED itu adalah lampu. Lampu itu diperintah untuk dinyalakan dan dimatikan. Jadi dia tidak memberikan indikator, tidak memberikan perintah. Contoh yang memberikan perintah adalah sensor. Sensor misalnya, jika temperatur sekian, Anda akan meminta komputer atau controller untuk melakukan apa. Itu adalah input. Tapi kalau Anda ingin menyalakan atau mematikan, itu pasti output. Nah, sehingga di sini pin mode kita berikan fungsinya sebagai output. Seandainya Anda punya input, maka di sini ditulis sebagai input. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa LED, kita menuliskan label LED adalah kaki nomor 13. Jadi kita menggunakan kaki nomor 13 dari Arduino Uno. Lalu di sini ada mode data. Tipe datanya adalah INT atau integer. Nah, dia merupakan variabel deklarasi. Dan selalu setiap kita mengakhiri suatu perintah selalu diakhiri oleh titik koma. Nah, huruf besar dan kecil dalam suatu perintah itu sangat berpengaruh. Karena saya tidak menyarankan Anda untuk menghafal. Maka akan lebih baik jika Anda terkoneksi dengan internet, Anda tinggal mencarinya bagaimana, tinggal copy paste, yang penting Anda algoritmanya tahu dengan baik. Di sini Anda bisa lihat void loop adalah suatu perintah yang akan dikerjakan secara berulang-ulang di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi ini benar-benar saklek, Anda tidak boleh berkreasi macam-macam, perintah itu sudah given atau sudah diberikan. Tidak bisa kita membuat perintah sendiri. Yang bisa kita otak-atik hanyalah urutannya dan nama-nama labelnya. Contoh di sini nama LED kita ganti menjadi lampu, boleh. Tapi perintah ini yang warna orange, pin mode, lalu kemudian digital write adalah perintah untuk menuliskan atau memberikan output. Nah, di sini adalah delay. Delay juga adalah jeda. Di sini 1000. Maka di sini 1000 itu artinya adalah 1000 milidetik. Nah, itulah gambaran sekilas mengenai pemrograman menggunakan software IDE. Nah, tentunya keterampilan kita itu bergantung dari jam terbang. Nah, karenanya untuk membuat logika tersebut kita biasanya menggunakan flowchart. Jadi tujuan utama pada saat Anda melakukan pemrograman adalah Anda bisa membuat flowchart-nya. Flowchart itulah yang akan digunakan sebagai panduan kita untuk membuat program. Dan dengan adanya flowchart tersebut, itu seolah-olah seperti memetakan apa kronologi yang akan dilakukan sebagai fungsi sistem kita. Dan jika kita memiliki flowchart, orang lain pun bisa mengerti atau membantu seandainya ada yang dikerjakan bersama. Karena apa? Karena ini semuanya berbasis kronologis dan logik. Nah, saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai flowchart.